Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji kita pada pertemuan sebelumnya, kita masuk kitab baru. Kitabnya Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Ini kitab judul aslinya Hilyatu Talibil Ilmi, yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, lalu disyarah oleh ulama yang lebih senior, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini tulisan yang lumayan unik. Uniknya yang mensyarahnya senior, yang disyarah tulisan junior. Senior dari segi umur, juga senior dari segi keilmuan. Dan pensyarahnya lebih duluan meninggal daripada penulis kitab yang disyarah. Ini unik kitabnya. Kita akan memulai dari muqaddimah, kata pengantar pensyarah kitab, dan juga nanti muqaddimah daripada penulis kitab Hilyatu Talibil Ilmi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memulai, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Mulai. Kenapa amma ba'du? Pada dasarnya amma ba'dahu. Ini sedikit kita ulas masalah nahwu. Pada dasarnya amma ba'dahu, adapun setelahnya artinya. Kenapa jadi amma ba'du? Domir atau kata ganti hu itu dihilangkan, yang posisinya sebagai ilmu nahwu mudhafun ilaih. Ketika dihilangkan mudhafun ilaihnya, hu ba'dahu, maka mudhafnya itu ba'da, jadinya dibangun di atas dhammah, jadilah amma ba'du. Ada sesuatu yang dihilangkan sebelumnya, cerita sebelumnya digantikan dengan hu, hu-nya dihilangkan, maka ba'da yang tadi baris atas menjadi baris dhammah ba'du. Ini juga sebahagian ayat kadang-kadang min qablu, min ba'du, yang seharusnya setelah min itu baris bawah, namun karena dhamir hu-nya itu dihilangkan, maka yang seharusnya min ba'di jadi min ba'du, min qabli jadi min qablu. Kemudian dilanjutkan oleh pensyarah, faqad qarrarna syarha kitab Hilyah Talibil Ilmi. Kita telah menetapkan syarah kitab Hilyatu Talibil Ilmi ba'da musyawaratin wa iqtirahi talabah ladaina fil jami'. Kata Ibnu Utsaimin, kenapa kita syarah kitab ini? Setelah diadakan dialog, musyawarah, dan masukan-masukan dari mahasiswa yang ada di kampus. Beliau ini tinggal di Unaizah, Qasim. Wa dzalika li'anna talibal ilmi idza lam yatahalla bil akhlaqil fadilah. Yang demikian itu sesungguhnya seorang yang penuntut ilmu, seorang pelajar, jika tidak berhias diri dengan akhlak yang mulia, fa inna talabahu lil ilmi la faidata fi, maka belajarnya itu tidak ada nilai walaupun banyak ilmunya. Dia hafal Quran, hafal hadis, dia kuasai fikih,
tapi dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka ilmunya itu la faidata fi, tidak ada faedah. Lakin yajibu 'alal insani kullama 'alima syai'an minal fadaili awil ibadati an yaquma bih. Namun demikian, kata beliau, mestinya orang itu semakin bertambah pengetahuannya terhadap suatu fadilah atau bertambah pengetahuannya tentang suatu ibadah, hendaknya diamalkan pengetahuan itu. Fa idza lam yaf'al fahuwa wal jahilu sawaun. Kalau seandainya sudah tahu tapi tidak diamalkan, maka orang yang tahu dan orang yang jahil itu sama dari segi tidak mengamalkan. Bal al jahilu ahsanu halan minhu. Bahkan bisa saja orang jahil, orang yang tidak berilmu itu lebih baik kondisinya dibandingkan dengan orang berilmu tadi. Kenapa? Li'annahu tarakal fadla an amdin bi khilafil jahili. Karena orang yang berilmu tadi sudah tahu dia ini satu kelebihan, tapi dia tidak amalkan. Beda dengan orang yang tidak berilmu, dia tidak amalkan karena dia tidak tahu. Wali'annal jahila rubbama yantafi'u idza alima bi khilafi man alima wa lam yantafi'. Dan juga karena terkadang orang yang tidak berilmu begitu mengetahui sesuatu langsung diamalkan. Berbeda dengan orang yang mengetahui, terkadang dia tidak berguna yang dia ketahui itu. Kita sering juga lihat di lapangan orang-orang yang mungkin baru hijrah, orang baru mengenal Islam, dulunya sibuk dengan urusan dunia, tidak sempat belajar ilmu agama, sibuk dengan kalau dia terjun di dunia riba, bergelimang dengan ribanya dan seterusnya. Begitu mengetahui langsung diamalkan. Kita melihat sebahagian orang yang sudah berubah terkadang lebih alim dari segi ibadahnya dibandingkan dengan orang yang sudah lama mengenal Islam. Bisa mengalahkan orang yang sudah 6 tahun di pesantren. Dulu ketika kita belajar di kampus Madinah, teman-teman yang dari Eropa yang baru masuk Islam terkadang lebih hebat ibadahnya dengan kita-kita yang sudah dari kecil Islam. Punya teman dulu satu kelas dari Prancis, luar biasa, malu kita. Quran di mana-mana dibawa, salat malamnya, salat jamaah. Terkadang sebagian umat Islam yang dari kecil sudah Islam, salat jamaah pun sering masbuk. Dan tidak sedikit ustadz lagi sering masbuk. Sementara ada di antara hamba Allah baru saja dia taubat, begitu bersemangat melaksanakan salat jamaah dan merasa sedih kalau ketinggalan jamaahnya. Ini kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Falihada ahutsu nafsi wa iyyakum 'ala at-tahalli bil akhlaqil fadilah." Karena itu atau karena ini aku mengajak, memotivasi diriku dan diri kalian agar berhias dirilah dengan akhlak yang mulia. Was-sabri wal musabarati wal 'afwi wal ihsan, dan berakhlaklah dengan sabar, memaksakan diri untuk bersabar, dan juga memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat ihsan, berbuat baik biqadril mustata', sesuai dengan kemampuan. Hada biqat'in nadhari 'anil wasiyyatil kubra, tentu ya, ada wasiat yang lebih besar lagi, wahya al wasiyyatu bitaqwallah, wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, allati qala Allah ta'ala fiha wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan kitab sebelum kalian, dan kepada kalian itu sendiri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menceritakan tentang penulis kitab ini. Beliau sebutkan, amma muallifu hadhil hilyah, adapun penulis kitab ini, Hilyatu Thalibil Ilmi, fahuwa akhuna Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid. Ini kalimat indah.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu terkenal sebagai ulama senior dan pembesar. Tetapi bentuk tawadhu beliau sebutkan tentang penulis kitab, huwa akhuna, dia saudara kita. Asy-Syaikh, seorang syekh, padahal sebagai ilmu di bawah beliau, umur juga. Ini sikap dan sifat tawadhu'nya seorang ulama, dan itu tidak mudah. Apalagi sesama ulama begitu lalu mengakui kelebihan orang, itu bukan hal yang mudah. Jangankan sesama ulama, sesama ustadz saja sulit mengakui kelebihan ustadz yang lain. Kalau bisa malah direndahkan ustadz yang lain itu. Maka ketika Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, Musa mengatakan, wa akhi Harun huwa absahu minni lisanan. Dan Harun saudaraku, kata Musa, dia lebih fasih lisannya, lidahnya daripadaku. Ini satu pengakuan. Dari segi keutamaan, Musa lebih utama dari Harun. Tetapi bentuk sifat tawadhu'nya Musa mampu mengakui kelebihan saudaranya Harun. Itu tidak mudah, apalagi sama-sama profesinya. Sesama dokter mengakui kelebihan sejawatnya itu berat. Karena ketika nanti diakui kelebihan sejawatnya, dikhawatirkan pasien lebih banyak ke sana daripada ke sini. Begitu juga ustadz. Kalau dia mengatakan, tidak usah belajar kepada saya, kepada ustadz Fulan saja belajarnya, bahaya nanti sedikit pengikutnya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi karena sebaliknya. Jangan belajar kepada si Fulan. Jadi kemana? Sini saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis sujud kepada Adam, sangat berbeda ucapan iblis dengan ucapan Musa tadi. Kalau Musa mengakui kelebihan Harun, huwa absahu minni, dia lebih fasih dari aku, kata Musa. Sedangkan iblis tidak begitu. Iblis sebaliknya mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya Adam. Sangat beda kalimat. Kenapa demikian tadi? Karena mengakui kelebihan orang itu berat. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengajarkan kepada para pelajar hari ini, kita semua, bagaimana sikap dan sifat tawadhu beliau meskipun secara senioritas di bawah beliau Syekh Bakar Abu Zaid, namun beliau mengatakan fahuwa akhuna, dia adalah saudara kita, asy-Syaikh, dipanggil juga Syekh. Padahal beliau jadi murid beliau. Ini luar biasa. Dan lagi-lagi sangat sedikit seorang alim, seorang yang berilmu mengakui kelebihan orang lain. Lalu dipuji lagi oleh Syekh Al-Utsaimin, wa huwa min akabiril ulama, dia itu ulama besar. Tidak cukup dipanggil Syekh, dipuji lagi, wa huwa min akabiril ulama, dan dia itu Bakar Abu Zaid tadi itu pembesar, ulama besar dan terkenal dengan semangatnya, dengan tulisan beliau, li'annahu tawalla manasiba katsirah, karena Syekh Bakar Abu Zaid itu memangku jabatan yang banyak dalam masalah urusan agama. Wa kullu amalihi fiha yadullu ala annahu ahlun lima tawallahu, dan setiap perbuatannya menunjukkan beliau itu ahli terhadap apa yang dipikul amanah tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa huwa ma'alajnatil fatwa, dan Bakar Abu Zaid itu termasuk golongan ulama-ulama yang masuk dalam lajnah fatwa. Kalau lajnah fatwa di Saudi itu istilah kita Indonesia MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di sana namanya Lajnatul Fatwa. Jadi kalau sudah dikeluarkan satu fatwa, seluruh masyarakat Saudi itu sudah sami'na wa ata'na,
dan dihormati. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di sana itu sangat agung, sangat ditakuti oleh, bukan ditakuti, sangat diagungkan oleh masyarakat Saudi Arabia. Allati yar'asuha samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz fi Riyadh. Lajnah daimah ini, lajnah fatwa ini, sebagai pimpinannya saat itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang sekarang yang kita kenal biasa Syekh bin Baz. Beliau sebagai ketuanya. Kalau untuk di Indonesia, ketua MUI kita Syekh Ma'ruf Amin. Kalau untuk di Nanggoro Aceh Darussalam bukan MUI, diganti MPU. Kita ini memang suka tampil beda ya, sebagai bentuk keistimewaan kita. MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama, kalau tidak salah masih Profesor Muslim Ibrahim, atau sudah berubah? Masih ya? Alhamdulillah. Di luar biasa. Untuk di tingkat nasional juga profesor, di Aceh juga profesor. Dan fatwa-fatwa ulama kita di MPU masih juga dipertimbangkan untuk tingkat nasional, artinya memiliki kekuatan. Wa ma'a hay'ati kibaril ulama, dan juga bersama hay'ah kibaril ulama, ini pembesar-pembesar ulama-ulama besar yang ada di Saudi Arabia. Fanas'alullaha lana wa lahu taufiqa, thumma inna kalamahu fi ghalibi kutubihi yadullu ala tadallu'ihi fil lughatil arabiyyah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan dia taufik. Dan kemudian sesungguhnya ucapan Bakar Abu Zaid ini, kata beliau, kebanyakan kitab-kitabnya menunjukkan bahwa Bakar Abu Zaid ini sangat tadallu, sangat menguasai bahasa Arab. Tidak semua orang Arab kuasai bahasa Arab, tidak semua. Maka kalau nanti ada jemaah haji naik mobil, sopir mobil itu mengatakan ana adhabu ilal haramu. Ila seharusnya baris bawah ilal harami, bisa saja dikatakan ilal haramu. Tidak semuanya yang pakar nahwu juga di sana, walaupun dia orang Arab. Namun Syekh Bakar Abu Zaid ini, kata Syekh Utsaimin, itu sangat mendalami bahasa Arab. Dan ini nanti kita lihat dalam tulisan-tulisan beliau ini di matannya, lalu disyarahkan oleh Syekh Utsaimin. Walihada ya'ti ahyanan bi alfadhin tahtaju ila muraji'ati qawamisil lughah. Karena inilah kata Syekh Utsaimin, terkadang lafaz-lafaz yang butuh untuk dibuka lagi kamus. Ini tingkat ulama senior ya, ulama senior Syekh Utsaimin tadi perlu lagi kamus untuk memahami tulisan juniornya. Bagaimana itu kekuatan bahasa Arabnya? Ulama senior perlu lagi membuka kamus untuk memahami tulisan juniornya. Walladhi yadhharu annahu la yatakallafu dzalik. Tampaknya tulisan beliau ini, kata Syekh Utsaimin, bukan karena dibuat-buat. Karena juga ada sebahagian orang buat tulisan memaksakan diri. Tapi ternyata di sini kata Syekh Utsaimin la yatakallafu, dia tidak buat-buat, li'annal kalama salisun wa mustaqim. Karena tulisan ini tampak mengalir dan tampak mustaqim, lurus, tidak ada yang menyeleweng. Wa hadza yadullu ala anna Allah Ta'ala a'tahu gharizatan fil lughatil arabiyyah lam yanalha katsirun minal ulama'i fi waqtina. Ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, bahwa pengarang kitab ini Allah telah anugerahkan kepadanya kemampuan dalam berbahasa Arab yang tidak semua ulama memiliki hal tersebut. Kalau tulisan-tulisan kontemporer hari ini ketika kita baca umumnya mudah kita pahami, tidak terlalu banyak kita buka kamus. Tapi kalau tulisan ini satu halaman kita baca, bisa setengahnya kita harus lihat kamus. Maka bersyukur sekali Syekh Utsaimin rahimahullah mensyarah, dengan syarahan beliau ini tidak terlalu banyak lagi kita buka kamus. Yang parahnya nanti begini, sudah disyarah, bahasa pensyarah juga harus disyarah lagi. Ya, ini berat ini. Ada juga nanti beberapa kalimat yang Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sendiri, bahasa beliau sulit.
Kita mengharapkan bahasa yang di atas ini dipermudah, ternyata bahasa beliau pun agak sulit lagi, nanti kita perlu lagi kamus. Tapi enak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bahasa Arab itu semakin kita dalami, semakin rindu kita dengan menggali Al-Quran. Semakin senang kita, tidak membosankan bahasa Arab itu. Maka tidak ada kata-kata terlambat bagi kita untuk terus belajar dan mendalami bahasa Arab. Dan buku ini jualnya pun tidak ada di Banda Aceh, ternyata harus dipesan ke Jakarta kemarin. Makanya lama kita dapatkan ini. Lama kita dapatkan, dan ini langsung dari Saudi Arabia, cetakan daripada Yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi beliau punya yayasan, bahasa Arabnya muassasah. Ini juga kalau ada yang alergi dengan yayasan, bahaya ini. Apa tujuannya yayasan? Untuk mengatur keteraturan, atau juga sebahagian jam'iyah, ormas, organisasi massa. Tujuannya apa? Mengatur keteraturan. Tidak ada masalah. Ada ormas Muhammadiyah, ormas Nahdlatul Ulama, Hidayatullah, Wahdah Islamiyah. Pengaturan agar kegiatan-kegiatan itu teratur, siapa yang tangani ini. Jangankan tingkat kegiatan besar, dalam rumah tangga pun kalau tidak ada organisasinya kacau rumah tangga, tidak teratur. Masjid ini kalau tidak ada organisasinya maka kacau. Siapa jadi ketua, siapa yang bahagian security, siapa bagian, perlu diatur. Yang menjadi masalah itu kalau dijadikan organisasinya sebagai tempat walak dan barak. Kalau bukan bahagian golongan saya, dia tidak benar. Itu yang berbahaya. Itu yang menjadi masalah. Bukan organisasinya yang menjadi masalah, tetapi watak dan sifatnya ini walak dan baraknya dijadikan pada organisasinya. Dan itu tidak mesti terjadi pada orang yang berorganisasi. Orang yang tidak punya organisasi juga sebahagian ada begitu. Walak dan baraknya hanya untuk kelompoknya. Kalau bukan dari bahagian saya tidak benar, ada juga. Jadi yang menjadi masalahnya bukan pada nama suatu yayasan, suatu ormas, tetapi masalahnya pada sifat walak dan barak itu. Ya, kitab ini dari Yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Unaizah di Qasim. Kemudian sebutkan bagian terakhir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan nas'alullah at-taufiq lis-shawab, kita memohon kepada Allah taufik untuk benar, untuk kebenaran, wal amala bima yurdihi, dan memohon kepada Allah agar beramal sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yuwaffiqana jami'an lil ilmi nafi'i wal amali shalihi, dan kita memohon kepada Allah agar diberikan kita semuanya taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selesai mukadimah daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masuk pada mukadimah penulis kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Ini baru mukadimah ya. Mungkin pertemuan kita hari ini pertemuan mukadimah saja ini. Qala al-muallifu ma'ali Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang kitab Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, semoga Allah merahmati. Beliau sudah meninggal. Beliau baru meninggal, tapi terlebih dahulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal. Beliau Syekh Al-Utsaimin meninggal pada tahun 2001. Sedangkan Syekh Bakar Abu Zaid baru-baru saja. Jadi yang mensyarahkan duluan meninggal, kitab yang disarahkan. Beliau menyebutkan di sini, kita baca secara matannya, nanti kita lihat syarahan daripada Syekh Utsaimin. Fa uqayyidu ma'alim hadhil hilyah al-mubarakati 'ama 1408 wal muslimuna walillahil hamdu yu'ayishuna yaqadatan ilmiyatan tatahallalu laha subuhatul wujuh wala tazalu tunashitu mutaqaddimatan ila taraqqi wan nuduj fi afidati syababil ummati majdaha wa damahal al mujaddid
al-mujaddida li hayatiha idh nara al-kata'ib asy-syababiyyata tatra yataqallabuna fi a'tafil ilmi musqalina bihamlihi ya'ulluna minhu wa yanhalun faladaihim min at-tumuhi wal jami'iyyati wal ittila'il mudhish wal ghausi ala maknunatil masail ma yafrahu bihil muslimuna nasran fasubhana man yuhyi wa yumitu quluban. Nah, enak kan bahasanya? Enak. Di sini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah menjelaskan tentang kondisi kebangkitan umat Islam. Menjelaskan pada akhir-akhir ini, kata beliau, sudah tampak semangat para pemuda untuk kembali menggali, mengkaji ilmu. Itu sudah mulai tampak. Dan juga termasuk di Banda Aceh, alhamdulillah, semangat itu sudah nampak. Di mana-mana pengajian, pemuda sudah bangkit. Kadang-kadang dalam sebuah pengajian bisa 50% yang pemuda, 50%-nya orang tua. Kalau di kampung masih orang-orang tua. Kalau di Banda Aceh sudah kelihatan. Ini namanya semangat. Maka dan nanti setelah pemuda hijrah sudah banyak kita lihat, alhamdulillah. Dan itu terjadi di zaman beliau, ternyata beliau menyaksikan. Tetapi di sini beliau ingatkan kebangkitan yang baik ini, semangat belajar yang sudah nampak dari para pemuda ini membuat bahagia kita, tetapi perlu adanya arahan-arahan. Perlu adanya rem. Kalau semangat ini tidak ada arahan, diberikan bebas, tidak memiliki aturan dan tidak terkendali, disinilah dikhawatirkan para pemuda ini nanti lepas kontrol. Semangat yang tinggi tidak diarahkan, tidak ada rambu-rambunya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayakunu damaron fil mujtama, menjadi penghancur nanti di masyarakat. Semangat belajar yang sudah tinggi tapi tidak dibarengi dengan akhlak, adab, membinasakannya lebih besar daripada membina. Dan itu sudah ada fenomenanya. Seorang pemuda yang awalnya tidak sholat, awalnya hura-hura, lalu ikut pengajian, aktif di pengajian, rajin sholat jamaah, tetapi sangat kasar dengan kedua orang tuanya, sangat kasar dengan masyarakat di sekitarnya. Kalau sebelum dia berubah, memang tidak dekat dengan Allah, tapi bagus komunikasi dengan masyarakat. Begitu sudah kenal Allah, rajin ibadah, berilmu, ternyata menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya dan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah fenomena yang dikhawatirkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, sehingga beliau buatlah nanti tulisan ini untuk memberikan arahan-arahan kepada para pemuda. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membuat satu kitab As-Shahwah Al-Islamiyah, kebangkitan Islam, dan beliau sebutkan arahan-arahan, berikan arahan-arahan. Ini khususnya para pemuda. Kenapa para pemuda? Karena pemuda ini sedang melejitnya potensi. Kalau tidak diarahkan, hanya semangat saja diandalkan, inilah nanti akan menjadi kekacauan. Kalau orang tua sudah umur 50 ke atas, itu sudah cemerlang pikirannya. Cemerlang pikiran, tahu menempatkan kapan kita katakan A, kapan kita katakan B. Cocokkah di sini kita katakan hukumnya ini, cocokkah di sini hukumnya ini. Kalau anak muda tidak begitu. Apalagi dari kecil memang dia tidak ada tersentuh pendidikan agama. SD, SMP, SMA tidak tersentuh dengan pendidikan agama, masuk fakultas umum lalu dapat pengajian. Semangat membara. Dalam benaknya selama ini semuanya salah. Saya inilah yang benar nih. Wah, ini kalau enggak dapat arahan. Inilah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayakunu damaron fil mujtama. Ini menjadi penghancur di tengah masyarakat, menjadi pengacau.
yang awalnya masyarakat begitu adem ayem, padahal dia ini preman, tapi masyarakat adem ayem, tidak ada masalah di kampung itu. Begitu dia sudah belajar, jadi kacau masyarakat. Ini yang masalah bukan ilmunya ini, bukan ilmunya sudah benar. Dia belajar dari Al-Quran dan hadis, dia pelajari dari para ahlinya, tetapi tidak punya rem tadi, tidak memiliki adab akhlak. Ini latar belakang kenapa Syekh Bakar Abu Zaid menulis tulisan ini. Bahkan ada satu kitab beliau yang fenomenal, judulnya Tasnifun Nas Bainal Haqqi wad Dhanni, Bainal Yaqini wad Dhanni. Ini beliau tulis karena di Arab Saudi itu dulu di masa beliau sudah ada pengkotak-kotak. Ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini saling mengklaim kebenaran hanya kelompok dia, itu sudah ada. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid, ulama besar ini menulis buku tersebut, Tasnifun Nas Bainal Dhanni wal Yaqin. Begitu. Tasnif mengelompokkan orang di antara yakin dan hanya prasangka. Itu sudah ada. Semoga kita di Banda Aceh tidak ada begitu pengkotakan. Hanya ustadz saya yang benar, ustadz dia tidak. Ada nggak fenomena seperti itu di Banda Aceh? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Semoga tidak ada. Itu musibah besar. Kebangkitan ini alhamdulillah sudah begitu semangat. Di mana-mana ada masjid buka pengajian, ada yang hadir, bahkan mungkin ada yang bersedih hati ketika tidak hadir pengajian. Ini luar biasa. Maka kita jaga semangat ini, jangan sampai seperti kekhawatiran penulis kitab ini terjadinya damar, kehancuran, kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Maka ditambah lagi oleh Syekh Bakar Abu Zaid, la budda li hadin anwat al-mubarakah min as-saqi wa ta'ahudi fi masaratiha kafatan. Mestilah benih-benih yang berkah ini, artinya kebangkitan semangat tadi, itu disirami dan ada komitmen berjalan di atas jalannya yang sempurna. Kenapa demikian? Beliau sebutkan karena adanya tamawujatin fikriyatin wa aqadiyatin wa sulukiyatin wa ta'ifiyatin wa hizbiyatin. Beliau sebutkan karena adanya gelombang pemikiran, gelombang keyakinan, akhlak, kelompok dan hizb-hizb. Ini yang beliau khawatirkan. Dengan adanya pembahas masalah adab ini, adab bagi penuntut ilmu ini, maka mereka tidak berkelompok-kelompok nanti. Tidak terserang dengan pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ini, beliau sebutkan contoh kelompok yang begitu semangat tapi tidak terarah. Apa sebutnya? Beliau sebutkan ara'aitumul khawarij. Tahukah kalian itu khawarij? Beliau sebutkan indahum minal iman bimahabbati an yakunal muslimuna 'alal haqqi ma la yujadu fi ghairihim. Khawarij ini memiliki keimanan dan dia sangat suka, senang sekali agar orang Islam berada di atas kebenaran. Semangatnya luar biasa. Dia sangat takut orang Islam itu tergelincir. Dia sangat ingin sekali orang Islam berada di atas kebenaran. Lakin hadza qad zada hatta kaffarul muslimin. Tetapi mereka telah melampaui batas sehingga dengan mudahnya mengeluarkan orang Islam dari Islam. Jadi Khawarij itu satu kelompok paham yang begitu semangat komit terhadap Islam dan tidak siap ketika ada orang Islam yang tidak mengikuti model mereka. Sangat mudah dikeluarkan dari Islam, mudah sekali memvonis, baik itu orang Islam awam biasa seperti kita atau juga orang yang luar biasa seperti pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena begitu semangatnya. Ini perlunya arahan-arahan. Orang seperti ini, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang mereka, yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ini bahaya semangat tadi kalau tidak diarahkan. Pokoknya kalau sudah keluar dari yang dia pahami. Sebagai contoh, ketika terjadinya di masa Ali bin Abi Thalib tentang pembunuhan Utsman bin Affan,
Lalu dibuatlah masalah tahkim, diutus dari kelompok Ali bin Abi Thalib, dari kelompok Muawiyah, sahabat, untuk menjadi hakim sebagai penengah, bisa menyelesaikan masalah ini. Orang-orang Khawarij ini dia tidak suka, ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Kita harus berhukum dengan Al-Quran, bukan dengan manusia. Dia pahami kalau ada utusan sebagai mediasi dari kelompok A, mediasi dari kelompok B, itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memberikan isyarat itu. Di saat pembahasan masalah keluarga, keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, ketika terjadi cekcok, diutus ada mediator dari kelompok laki dan kelompok perempuan. Sedangkan Khawarij ini enggak begitu, harus dalam Al-Quran. Kalau enggak ada, enggak boleh. Enggak boleh kita utus dari kelompok A, kelompok B. Akhirnya mereka pun kafirkan Ali bin Abi Thalib. Semangat yang tidak terarah. Inilah yang diwanti-wanti oleh para ulama agar para pemuda, orang-orang yang sudah memiliki semangat untuk belajar ini jangan tergabah, jangan gegabah, jangan terlalu cepat membuat vonis, mengeluarkan orang Islam dari keislaman, karena itu akan memberikan musibah besar. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fadbit qalbaka idza ra'aita annahu sawfa yanfaru ba'idan wa yasluku maslakan sa'ban fa'alaika an taruddahu." Maka ikatlah hatimu jika engkau melihat bahwa dia sudah mulai jauh melenceng hati itu dan menempuh jalan yang sulit, hendaknya engkau kembalikan lagi dia, kembalikan kepada jalan yang benar, tarik lagi. Kalau sudah mulai lain-lain ini, sudah mulai pemikirannya pokoknya semua orang di luar kelompoknya salah, sudah mulai begitu pemikirannya, tarik dia, kembalikan, netralkan dia, netralkan pemahaman itu. Wa anta arifa anal maqsuda iqamatu dinillah, dan engkau mengetahui bahwa maksud semua itu adalah untuk menegakkan agama Allah, lal intisar lil ghairati wa thawratin nafsi. Bukan tujuannya untuk menolong karena semangat saja, bukan, tetapi tujuan kita untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kalimat agama Allah. Wa ma'lumun annahu idza kana hadahu wal maqsud a'ni al intisar li dinillah. Diketahui apabila ini maksudnya hanya untuk menolong agama Allah, fa innal insana sawfa yasluku aqrabat turuqi ila husuli hadzal maqsud. Maka orang itu akan mencari jalan yang paling dekat kepada maksud yang dituju. Walau bil muhadanati idza da'atil hajah. Walaupun itu ada mudahanah. Kalau di sini tulisannya muhadanah, sepertinya salah cetak, bukan muhadanah tapi mudahanah. Mudahanah. Selesai bahagian ini disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu disampaikan lagi oleh pengarang kitab. Sampai jam berapa? Dah habis? Sedikit lagi insyaallah. Di sini ada satu bahasa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dari segi ilmu balaghah. Beliau katakan, al-yaum akhuka yashuddu adudaka wa ya'khudhu biyadika. Akhuka, al-yaum akhuka, hari ini saudaramu, maksudnya Bakar Abu Zaid, hari ini saudaramu ingin membantumu dan memegang tanganmu. Dan memegang tanganmu. Di sini ada satu ilmu bahasa, apakah balaghah? Ada istilahnya iltifatun minal ghaibati ilal hudur. Kalimat yang awalnya dimulai dengan orang ketiga tunggal lalu berpindah kepada orang yang berhadapan. Dari dia menuju kepada orang berhadapan. Apa bahasa? Ghaib itu orang ketiga tunggal. Sedangkan al-hudur orang yang berhadapan dengan kita. Kalimat di sini akhuka yashuddu adudaka wa ya'khudhu biyadika fa'aj'alu tau'an. Lalu setelah dikatakan saudaramu, orang ketiga tunggal, berikutnya saya, itu orang yang berhadapan.
Ini dalam istilah tulis menulis iltifatun minal ghaibati ilal hudur, satu metodologi yang meskipun metodologi begini kata Syekh Utsaimin laisa mu'tadan 'indal ulama, bukan menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan para ulama untuk menulis sebuah karya ilmiah. Awalnya dalam bentuk orang ketiga tunggal dan berpindah kepada orang yang berhadapan, padahal orangnya sama. Ini tidak biasa dilakukan oleh ulama-ulama dalam karya tulis mereka. Tapi kata Syekh Utsaimin, inilah di antara keunikan tulisan Syekh Bakar Abu Zaid. Apa tujuannya ini? Tujuannya wa ma'lumun annal intiqala fil uslubi min ghaibatin ila khitab atau min khitabin ila ghaibatin, ini saufa yujibul intibah. Pertukaran kalimat dari orang ketiga tunggal dengan orang yang berhadapan itu bisa mengantarkan intibah. Orang akan perhatian dengan tulisan. Tentunya kalau orang sudah paham tentang balaghah, orang yang paham tentang sebuah karya tulis, dia akan melihat keunikan. Ini unik. Tadi berbicara orang lain, sekarang dia sendiri. Itu akan unik. Meskipun ini tulisan seperti ini kata Syekh Utsaimin tidak biasa dikenal di kalangan para ulama. Tapi beliau gunakan untuk tujuan apa? Al-intibah. Adanya satu menggugah orang untuk memperhatikan tulisan. Dan ini ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surat Al-Maidah ayat 12 beliau sebutkan Allah menggunakan orang ketiga tunggal, dan pada ayat yang sama menggunakan orang yang hadir. Contoh ayatnya surat Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Dan Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, dan kami, tadi orang ketiga tunggal, dia Allah mengambil janji, lalu di ayat yang sama, baris yang sama, kami, kalimat kami, wa ba'asna, dan kami. Ini pertukaran dari bentuk orang ketiga tunggal dengan orang yang berhadapan langsung atau disebut dengan khitab. Ini satu metodologi penulisan yang luar biasa, yang seharusnya dua-dua. Misalkan akhadna, kami telah mengambil, wa ba'asna, dan kami juga telah mengutus. Seharusnya begitu. Tapi yang pertama dia telah mengambil, sedangkan yang kedua kami telah mengutus. Padahal semuanya Allah. Semuanya itu Allah. Kemudian yang terakhir, di sini juga ada satu pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang menjadi ilmu bahasa, yaitu kalimat al-mutahalli wal mutakhalli. Al-mutahalli orang yang berhias diri dengan akhlak, dengan adab, dan orang al-mutakhalli orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Ada dalam ilmu bahasa namanya jinas. Jinas itu persamaan lafaz tetapi perbedaan makna. Lafaznya ada al-mutahalli, al-mutakhalli. Mirip. Jinas itu ada dua. Ada bentuknya sempurna, hurufnya sama, kalimatnya sempurna, artinya pun sama. Misalkan as-sa'ah, as-sa'atu, as-sa'atu. Ini misalnya dalam Al-Qur'an adanya ayat wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Dua-dua sa'ah. Sama lafadznya, sama susunannya. Sedangkan ada yang tidak sama, berkurang. Misalkan al-mutahalli pakai ha dengan al-mutakhalli pakai kha, beda satu huruf. Jadinya jenisnya ini jenis yang kurang dari segi huruf. Ini bagi yang sudah ada ilmu dalam bahasa Arabnya pasti akan nyambung dan semakin seru insyaallah. Ini baru mukadimah kita pada hari ini. Kita baca mukadimahnya Syekh Utsaimin sebagai pensyarah dan mukadimah penulis kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Insyaallah pertemuan berikutnya kita langsung masuk apa saja adab yang mesti kita lakukan, berhias diri dengannya sebagai orang-orang yang menuntut ilmu insyaallah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.